Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ervin Rizali yang selalu mengulas tentang hewan-hewan peliharaan yang unik dan eksotis. Nah teman-teman, kali ini saya kembali akan unboxing sebuah paket yang memang hewannya berasal dari habitatnya, yaitu di daerah Jepara, Jawa Tengah. Teman-teman, hewan ini bukan jenis reptil, ular, kadal, ataupun kura-kura, bukan juga jenis mamalia, dan bukan jenis insek atau serangga. Jadi, sebenarnya ini jenis hewan apa ya? Teman-teman, pada penasaran kan? Ayo ikuti terus, kita buka paket ini sama-sama. Seperti biasa, saya selalu menyiapkan gunting dan cutter yang berkarat. Oke teman-teman, kita buka paket ini sama-sama yuk. Paket ini masih utuh dan dikasih lubang-lubang sebagai lubang udaranya. Kita sama-sama buka. Diberikan kokohas. Kokohas ini biasanya suatu media untuk kandang dari hewan ya. Dan ini dia hewannya. Walah, lihat. Dusnya sudah jebol. Jadi kita coba lihat teman-teman. Kita lihat apa sih isinya. Saya ambil dulu wadah ya supaya bisa melihat. Kita buka. Hewan apaan? Dan hewan ini ternyata adalah ini adalah kelomang teman-teman. Kelomang yang memang sekarang menjadi hewan peliharaan yang cukup unik. Aduh, aku dijepit. Lumayan sakit dijepitnya. Ini kok banyak banget ya. Saya cuma mesan 3 ekor sebenarnya, tapi kok jadi banyak banget ya. Mungkin sellernya memberikan bonus. Oh, ini banyak nih. Ada berapa ya? 1, 2, 3. Kita buka. 3, 4, masih ada 5, 6, oh masih ada 7, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh rupanya ada 8 ekor. Lihat teman-teman, sudah kosong ya. Nah teman-teman, kita lihat, ini adalah hewan yang disebut dengan kelomang. Kelomang ini adalah hewan yang sangat digemari sekali oleh orang-orang, termasuk selain anak-anak adalah orang dewasa. Kelomang ini, teman-teman bisa lihat, dia sering dinamakan land hermit crab. Hermit crab itu adalah kepiting pertapa ya sebenarnya. Kenapa mungkin disebut kepiting pertapa? Karena si kelomang ini dia hewan yang suka mengembara. Jadi mengembara jalan-jalan, dan dia suka
berlindung di balik cangkangnya seperti petapa mungkin. Teman-teman, dia ini mempunyai 10 tangan ya. Dia mempunyai tangan yang berjumlah 10. Nah, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat tuh jumlah tangannya ada 10. Dan biasanya mereka ini bisa terlihat di sini. Nah, ini keluar nih. Dia tangan yang depan, aduh, dicapit kembali. Galak banget itu. Ampun, galak banget. Nah, teman-teman lihat, dia mempunyai kaki yang berjumlah 10 buah. Jadi ada 5 pasang. Teman-teman bisa lihat sendiri, sepasang kaki depannya itu berbentuk capit. Berbentuk capit. Nih capitnya, yang memang capitnya itu biasanya digunakan untuk menangkap dan menyerang mangsanya. Capit ini lumayan sakit kalau kita dijepit sama capitnya ya. Jadi usahakan sih teman-teman yang masih kanak-kanak, usahakan jangan memelihara kelomang yang sudah sebesar ini. Pasangan tangan kedua dan ketiganya itu digunakan untuk bergerak dan berjalan. Nah, ini tangan kedua ketiganya tuh bergerak berjalan. Tangan yang keempatnya, yang ini dia pakai untuk keluar masuk dari cangkangnya. Jadi tangan yang keempat ini, pasangan tangan yang keempat, dia pakai untuk keluar masuk cangkangnya. Dan tangan yang kelima, dia ada tangan lagi yang berbulu-bulu, dia dipakai untuk membersihkan kotoran yang masuk ke dalam cangkangnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, si kelomang ini dia selain bisa berpindah-pindah rumah, jadi bisa dibedakan dengan keong ya. Kalau keong dia tidak bisa berpindah-pindah rumah, tapi kalau kelomang dia berpindah rumah. Kalau dia makin tumbuh makin besar, dia akan berpindah ke rumahnya yang lebih besar lagi. Teman-teman, dia ini termasuk kelompok Crustaceae decapoda. Nah, karena dia kelompok Crustaceae decapoda, hampir sama dengan kepiting, ketam, ataupun udang. Teman-teman, untuk memilih kelomang yang sehat, yang pertama teman-teman bisa lihat dari gerakan dia yang aktif. Jadi kalau misalnya kita ambil kelomang seperti ini, dia akan gerak aktif, dia akan keluar. Tuh, dia akan keluar kelomangnya, dan dia sungutnya itu bergerak dengan cepat. Lihat, sungutnya bergerak dengan cepat. Ini adalah pemilihan yang pertama kalau kita ingin membeli kelomang yang sehat. Yang keduanya, si kelomang ini dia harus mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Jadi tidak ada kaki yang putus ataupun kaki yang patah. Ini banyak sekali seller-seller yang menjual kelomang ini dengan diberikan cat pada rumahnya. Kadang-kadang catnya warna-warni. Cat itu kan bahan kimia. Jadi resikonya si kelomang ini bisa mati karena keracunan oleh zat kimia dari cat tersebut. Kelomang ini banyak sekali namanya teman-teman, dan di beberapa daerah juga diberikan nama yang berbeda-beda. Kadang-kadang di daerah Sunda ada yang bilang dengan kumang atau umang, ada juga yang bilang juga di daerah lain pongpongan. Banyak sekali yang memberikan nama yang berbeda-beda untuk kelomang ini. Nah, teman-teman, kelomang ini dia hidup dan aktifnya itu di malam hari. Jadi dia hewan nokturnal. Untuk makanannya, makanan dia itu yang utama adalah karena dia golongan omnivora, jadi dia golongan pemakan segala macam. Dia bisa makan sayuran ataupun buah-buahan. Nah, sayurannya itu bisa dikasih bisa sawi ataupun juga kelapa. Kadang-kadang juga bisa juga kita berikan ketimun. Ketimun juga dia suka. Kalau buah-buahannya jelas dia suka segala macam ya, dari mangga, keluar lagi dia. Dari mangga, pepaya, bisa juga dia dikasih apel juga suka, dan semangka juga suka.
si kelomang ini kalau sekalinya dia bertelur itu bisa menghasilkan sampai 1.000 telur. Kebayangkan banyaknya, dan telur-telur itu dia akan menempel di perut induknya dan dibawa kemana-mana oleh induknya. Jadi memang pertumbuhannya juga lumayan cukup banyak ya, kalau sampai 1.000 ekor jadi semua dari kelomang ini. Kelomang itu usianya menurut referensi sangat panjang sekali dan bisa mencapai puluhan tahun, bahkan biasanya yang bisa ditemukan itu sekitar 10 tahun dia masih bisa hidup. Tapi jelas kalau kita ingin memelihara kelomang dengan baik, kita harus menjaganya dan mengurusnya juga dengan baik. Kita sering bersihkan kandangnya dan makanannya juga kita berikan yang terbaik. Juga jangan lupa kelembabannya, karena dia masih sangat membutuhkan kelembaban pada tempat kandangnya. Untuk kelomang yang sudah jenis jumbo seperti ini, dia biasanya lebih galak, lebih aktif. Dia mempunyai warna di sini kelihatan hitam keunguan ya, dengan capit yang sangat besar sekali. Capitnya sangat besar sekali. Dilihat dari sini kelihatan sekali capitnya sangat besar sekali, dan dia juga biasanya segenggaman tangan. Jadi kalau kita genggam tangan tuh memang ukurannya sangat besar sekali dan segenggaman tangan. Nah, biasanya yang ukuran besar seperti ini kelomangnya disebut dengan Conobita brevimanus. Dan teman-teman, kalau teman-teman sering melihat kelomang-kelomang yang kecil yang suka dijual oleh orang-orang yang segede gini, itu namanya Conobita rugosus. Jadi dia memang sangat umum dan banyak sekali di pasaran. Teman-teman, saya akan memperlihatkan bagaimana setting kandang yang cukuplah buat dia kita rawat dan kita pelihara. Nah, teman-teman bisa lihat, saya menyiapkan di sini, ini adalah kokopit. Kokopit ini adalah media dari kelapa yang memang menjadi kesukaannya karena lembab ya. Dia bisa menyerap air juga. Dan saya dikasih juga kokohas tadi sama yang sellernya. Saya berikannya di atasnya kokohas supaya lebih ini menarik. Dan teman-teman jangan lupa berikan air untuk dia minum. Kita berikan juga makanan. Di sini saya sudah memotong wortel, memotong ketimun, ada semangka juga, dan ada kelapa. Kita simpan di sini makanannya supaya mereka makan ya. Kita supaya makan. Si wortelnya kita iris kecil-kecil sebesar dadu seperti ini supaya mereka gampang makannya. Dia tuh udah keluar tuh, dia mau makan, kayaknya udah lapar banget dia. Karena dari perjalanan lumayan cukup jauh dan sekitar 2 hari di perjalanan. Sebentar dong, sebentar. Nih kita simpan dulu sini ya. Simpan dulu. Jepitnya kuat sekali jepitnya lihat. Jepitnya kuat sekali, kita simpan dulu sini ya. Turun. Tuh. Cara melepaskan jepitannya, kalau kita jepit, kita simpan di daratan, pasti dia akan melepaskan jepitannya. Lapar dia kayaknya. Lapar dia. Kasihan. Ya, kita masukkan semua teman-teman ya. Teman-teman yang tadi kita masukkan semua. Nah, biar tuh pada semua keluar, biar mereka pada makan juga. Dari tadi kasihan sekali dia kecapean di perjalanan. Ini jadi banyak sekali. Teman-teman lihat kan, rumahnya seperti begini, sangat lucu sekali cangkangnya, dan memang sangat menarik sekali untuk kita pelihara. Tuh, lihat jalan-jalan semua tuh, karena dia mungkin merasa mulai betah dengan rumah barunya. Nah, teman-teman juga lihat kan, sangat tuh ada minum air tuh, ada minum karena mungkin dia kehausan juga di perjalanan.
airnya minum. Dan ada juga yang mencari makanan, yang kecil naik ke sini nyari makanan. Kalau kita memelihara seperti ini dengan media yang menarik, kita akan menambah lagi keindahan dari ciptaan Tuhan ini yang memang harus kita jaga dan kita lestarikan juga supaya mereka juga tetap bisa hidup dan bisa berkembang biak dengan baik. Teman-teman bisa juga memeliharanya dengan simpan di akuarium dan bisa terlihat seperti ini, melihat kehidupannya, melihat dia makan, melihat dia berjalan-jalan kemana-mana, melihat dia minum. Pemandangan yang indah juga untuk mata kita dengan melihat kegiatan mereka serta kehidupannya. Teman-teman jangan lupa selalu tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa diberikan like, komen, serta share-nya. Teman-teman, saya ditemani oleh Hitachi dan Asuke dari kelompok Naruto mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga saya bisa membuat lagi video yang lebih baik lagi ke depan.